Memasukkan doa ke dalam sebuah sesi konseling, wah, ternyata itu nggak sesederhana kedengarannya loh. Ini bukan cuma soal menambahkan sentuhan spiritual, tapi ada seninya. Kita harus paham kapan, di mana, dan gimana cara melakukannya dengan benar. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas panduan praktisnya untuk para konselor, berdasarkan materi sumber kita. Jadi, pertanyaannya kan begini, doa dalam konseling itu, apa sih cuma alat biasa yang tinggal kita pakai begitu aja? Atau sebenarnya jauh lebih rumit dan penuh nuansa dari yang kita bayangkan? Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng, karena jawabannya mungkin nggak seperti yang kita kira. Oke, tapi sebelum kita ngomongin soal berdoa bareng klien, kita harus mundur sedikit dulu. Karena sumber kita ini menekankan banget kalau semuanya itu justru dimulai dari konselornya sendiri, jauh sebelum sesi konselingnya dimulai. Nah, ini bagian yang menariknya. Doa buat konselor itu bukan buat pertunjukan di depan klien. Justru, ini tuh bagian dari persiapan yang penting banget. Buat apa? Ya, buat merenungkan masalah klien, mencari hikmat dari kitab suci, sampai bikin rencana yang jelas dan konkret untuk sesi berikutnya. Inilah fondasi utamanya. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih praktis nih. Coba bayangin deh, Anda lagi di tengah-tengah sesi konseling. Kapan waktu yang paling pas buat ngajak klien berdoa? Di awal banget, di tengah-tengah, atau justru di akhir sesi? Panduan ini ngebandingin dua waktu ini dengan jelas banget. Kalau berdua di awal, katanya sih bisa terasa kaku, kayak formalitas gitu. Dan bisa jadi kliennya juga belum siap kan secara emosi. Tapi, kalau berdua di akhir, nah itu seringkali jadi waktu yang paling tepat. Kenapa? Soalnya doanya bisa jadi respons yang natural dari semua yang udah diobrolin. Jadi lebih spesifik, lebih tulus, dan pas banget sama momen pencerahan si klien. Tapi ada peringatan penting di sini. Konselor itu harus peka. Bisa bedain nggak? Ini dorongan berdoa datang dari keinginan pribadi, mungkin biar cepet beres gitu, atau ini beneran arahan dari Roh Kudus? Nah, bisa membedakan ini tuh krusial banget. Oke, kita geser sedikit ke ide selanjutnya. Ternyata, doa itu nggak cuma buat di ruang konseling aja. Doa juga bisa jadi semacam resep atau, PR buat si klien. Di sini ada pergeseran yang penting banget. Doa itu bukan lagi cuma pelengkap di akhir sesi, tapi jadi bagian aktif dari solusi, sesuatu yang harus dikerjakan klien di rumah. Tapi, hati-hati, pendekatan ini ada risikonya juga. Nah, ini bagian yang harus kita perhatikan baik-baik. Ngasih PR doa ke klien itu tanggung jawabnya besar, karena ada beberapa jebakan umum yang harus dihindari. Secara spesifik, ada dua bahaya besar yang disebutin di sini. Yuk, kita lihat satu persatu. Bahaya nomor 1, menganggap doa itu pengganti tindakan. Jadi seolah-olah cukup berdoa aja, masalah selesai. Padahal ada langkah-langkah praktis, ada tindakan nyata yang juga harus dilakukan. Intinya, doa itu bukan jalan pintas buat lari dari tanggung jawab. Dan yang kedua, bahayanya adalah doanya malah jadi sesi buat mengasihani diri sendiri. Bukannya minta tolong Tuhan buat keluar dari masalah, malah makin tenggelam dalam perasaan aku korban, makin putus asa. Ini kan kebalikan dari tujuan konseling itu sendiri. Oke, kalau ada dua bahaya itu, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah kita sampai ke jantung pembahasannya. Kuncinya adalah gabungan antara iman dan, itu tadi, tanggung jawab pribadi. Jawabannya itu bisa dirangkum dalam satu frasa Latin yang keren banget. Ora et labora. Artinya, berdoa dan bekerja. Dua-duanya harus jalan bareng, nggak bisa dipisah, nggak bisa cuma salah satu. Ini kan prinsip dasar banget ya, iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya mati. Ada analogi yang bagus banget di sini. Kita kan berdoa minta roti sehari-hari, atau rezeki ya, tapi apa kita terus duduk diem nunggu makanan jatuh dari langit? Ya enggak kan, kita kerja. Nah, disitulah jawabannya. Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara sulap, tapi dengan ngasih kita sarana buat bekerja. Dikasih sehat, dikasih kekuatan, dikasih kesempatan. Nah, jadi poin utamanya itu ini. Sama kayak kita kerja buat cari makan, masalah-masalah pribadi yang dibawa ke konseling itu juga butuh partisipasi aktif dari klien. Nggak bisa pasif aja. Doa itu penting, vital malah, tapi harus dibarengin sama tindakan nyata. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, buat kita renungkan bareng-bareng. Dalam hidup Anda sendiri, waktu lagi ada masalah, gimana cara Anda menyeimbangkan antara berserah dalam doa sama keharusan untuk bertindak? Di mana sih garisnya buat Anda? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya personal banget, tapi juga penting banget buat dipikirin.